Selamat datang di channel Berkah Niaga, di mana channel ini membahas tentang inspirasi kemandirian ekonomi seputar dunia usaha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mutakin di channel Berkah Niaga, di mana channel ini membahas tentang ide atau tentang gagasan-gagasan usaha yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang hendak memulai usaha, yang hendak ingin punya inspirasi tentang dunia bisnis, silakan mampir di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membahas sebuah tema yang berkaitan dengan dunia usaha. Yang wajib Anda ketahui adalah di sini adalah dua tipikal yang wajib Anda ketahui. Ketika kita akan memulai sebuah usaha, tentunya harapannya adalah teman-teman itu jangan sampai keliru dan jangan sampai salah memilih ketika kita mau menentukan sebuah usaha seperti itu. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua istilah itu. Yang saya istilahkan adalah semua orang sebenarnya tahu teman-teman, yaitu istilah produksi dan istilah distribusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang produksi terlebih dahulu. Pada dasarnya setiap orang itu ketika akan memulai usaha itu bingung ya, sahabat-sahabat, teman-teman sebangsa dan setanah air. Karena apa? Mau mulai dari mana? Mau bisnis apa? Mau produksinya bagaimana? Atau mau jualan apa? Mau dijual kemana? Seperti itu. Permasalahan-permasalahan itu konkret sering terjadi di tengah-tengah kita. Nah, itu sebenarnya bukan permasalahan Anda saja. Itu adalah permasalahan saya juga seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas dari tentang produksi terlebih dahulu. Produksi terkadang itu orang menganggap bahwa sesuatu yang ribet seperti itu. Jadi terkadang orang tuh berpikir daripada ribet mending cari yang simple. Nah, memilih untuk apa? Jualan atau distribusi seperti itu. Sebenarnya seperti ini. Antara hal produksi dan distribusi itu bagaikan sendal kanan dan kiri yang dua-duanya harus beriringan. Cuman yang membedakan di sini ketika kita semua sahabat-sahabat seumpama nih menggunakan sendal kanan dan kiri dan salah satunya hilang misal katakanlah, itu kan jadi lucu teman-teman ya, sahabat-sahabat ya. Akan tetapi dalam dunia usaha yang sekupnya adalah distribusi ataupun produksi, seandainya kedua sendal ini diumpamakan itu kepemilikannya terpisah, itu tidak terjadi permasalahan teman-teman, sahabat-sahabat. Karena apa? Antara produksi dan distribusi itu adalah menjadi satu kesatuan yang wajib ada pada dunia usaha seperti itu. Nah, saya akan mulai dari produksi dulu ya. Ini jadi ngelantur nih, kanan kiri, maju mundur dan seterusnya. Produksi itu sesuatu yang terkadang membuat kita itu berpikir jadi rumit. Akan tetapi dalam dunia produksi itu harus teliti teman-teman ya. Seumpama katakanlah dalam dunia produksi ini saya umpamakan kita memproduksi keripik pisang seumpama. Ini kok keripik pisang mulu ya, atau keripik singkong mulu ya gitu ya. Tapi yang lebih mudah karena saya sendiri adalah produsen keripik singkong. Ya sudah, keripik singkong saja. Keripik singkong yang awalnya itu orang berpikir, saya pernah ketemu dengan teman saya. Dengan teman saya itu mengatakan, ya cuma jualan begini kok. Tapi menurut kamu ini belum tentu ini adalah sesuatu yang sederhana, dia bilang begitu. Tapi betul saya sampaikan sama beliau, keripik singkong itu kita harus tahu dari segi bahan, kemudian cara ngupasnya, cara mencucinya, cara motongnya, cara menggorengnya, dan seterusnya. Akan tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman di sini harus bisa menguasai antara ilmu produksi
dan ilmu distribusi. Tapi ini ada tapinya teman-teman ya, sahabat-sahabat ya. Bagi teman-teman yang ingin baru memulai dalam dunia usaha, khususnya nih dalam dunia jualan nih ya, itu saya sarankan ke belajar distribusi terlebih dahulu. Karena terkadang apa? Hanya memulai modalnya terbatas, akan tetapi segera ingin mempunyai usaha. Akan tetapi konsekuensinya di sini adalah teman-teman harus apa namanya ya, harus merelakan kalau marginnya itu kecil teman-teman. Karena apa? Yang namanya bisnis distribusi itu bukan hanya kita saja. Apalagi kalau barang-barang pabrikasi yang sifatnya itu diproduksi secara massal. Itu biasanya marginnya itu kecil teman-teman ya. Untuk sekelas minyak goreng misal, kita untuk di kelas retail itu dapat margin 3 sampai 5 ribu itu udah bagus. Ya, untuk minyak goreng loh. Minyak goreng itu satu karton itu hari ini harganya menyentuh sampai 160 sampai 170 ribu. Dengan angka yang segitu, marginnya cuma 3 ribu. Itu belum termasuk biaya pengangkutan, penurunan dan penyimpanan dan seterusnya. Biasanya kurang lagi contohnya teman-teman. Nah, banyaklah sekarang lah barang-barang di Indonesia khususnya ya, itu di skala pabrik-pabrik besar biasanya, katakanlah seperti itu. Ini yang umum ya, yang umum artinya barang-barang yang umum yang setiap kali orang pakai, 1 kali 24 jam orang pakai, kebutuhan-kebutuhan dasar biasanya itu seperti itu. Jadi marginnya kecil. Akan tetapi kelebihannya di sini, ini menjadi sebuah awal teman-teman itu untuk memulai dalam dunia usaha. Akan tetapi pola pikir yang harus dibangun di sini adalah jangan sampai teman-teman merasa nyaman di situ. Mungkin oke lah, merasa nyaman di situ. Akan tetapi biasanya dalam dunia yang jualan itu, dalam dunia trading itu, seringkali itu kompetitor bisa muncul sana sini di luar prediksi kita. Nah, itu yang seringkali dalam dunia jualan itu tidak pernah berhenti berpikir, itu harus selalu inovasi. Walaupun bentuk inovasi itu bukan hanya dalam hal jualan saja, dalam hal produksi pun sama, inovasi. Akan tetapi kalau kita melihat kompetitor, itu kompetitor atau antar produsen. Nah, pertanyaannya, produsen dan pemain distribusi itu jumlahnya banyak yang mana? Biasanya itu adalah banyak distribusi. Karena dari distribusi sendiri itu yang penting punya uang, kemudian kita beli, kita coba jual. Nah, nanti terkait dengan perihal berkaitan dengan cara mapping market dan seterusnya, cara kita mengelola pasar dan seterusnya, mungkin saya akan bahas di video-video yang akan datang. Dalam kesempatan kali ini saya membahas tentang bagaimana pola seseorang itu harus meriset pola pikirnya itu menjadi dua. Yang satu adalah dunia produsen, yang satu lagi adalah dunia distribusi. Terlepas nanti harus kita tahu marketnya sampai sejauh mana, demandnya berapa, supply-nya berapa, dan seterusnya. Ini yang saya kan tadi kebalik ya. Yang pertama itu seharusnya saya bahas produksi, tapi saya bahas distribusi dulu. Karena apa? Karena teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, nanti itu ketika yang pemula-pemula itu saya sarankan mulainya dari situ teman-teman. Jadi untuk mampu mengetahui dan mendeteksi pasar, bisa tahu sedikit gambaran tentang supply dan demand, permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah mulai berjalan, usahanya sudah mulai tumbuh dan seterusnya, bahkan yang sudah fight, yang sudah sukses dan seterusnya, jangan nyaman di situ teman-teman, jangan nyaman di situ. Segera ubah pola pikir Anda dengan cara aset yang sudah ada, apa yang selama ini jenengan sudah dapatkan, berpikir untuk bagaimana memproduksi sesuatu. Di samping kita memproduksi sesuatu itu banyak manfaat ya, banyak manfaat. Dan upayakan, dari video yang sebelumnya saya mengatakan membahas bahwa
kita harus memprioritaskan memproduksi barang baku dari lokal, kemudian tenaga kerjanya dari lokal, dijual di lokal, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari kontribusi kecil kita sebagai anak bangsa yang seharusnya harapannya itu bisa mempunyai kemandirian dari segi ekonomi dan memberikan kesempatan kerja untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita. Yang notabene hari ini adalah generasi milenial sudah mulai membludak di mana-mana. Buktinya di jalan, di sekolah, dan seterusnya. Mereka tuh jumlahnya banyak banget. Sedangkan angka pensiun dan angka siap kerja itu tidak berimbang rasionya. Jadi kemandirian dari segi ekonomi itu harus dimulai dari sekarang, teman-teman ya. Ini adalah bentuk kontribusi kecil saya selaku anak negeri di mana yang notabene hidup di pinggir desa, tapi saya akan mulai berbagi dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Nah, kembali ke produksi ya. Produksi itu menjadi sesuatu yang unik. Boleh teman cek perusahaan yang segede apapun hari ini, perusahaan multinasional hari ini yang ada di Indonesia, mereka tuh mengendalikan seluruh komponen-komponen produksi, khususnya misal katakanlah dalam bidang food atau makanan, dalam bidang chemical atau pembersih, dalam bidang yang lain-lainnya. Mereka kan konsentrasi di sana. Minuman misal katakanlah sekarang dari berbagai macam minuman itu muncul, dari teh, dari minuman bersoda, dari minuman rasa dan seterusnya, kopi dan seterusnya, itu sekarang ada di mana-mana. Karena apa? Kita berpikir tentang ini terjadi sebuah pergeseran gaya atau tren konsumen itu sendiri. Yang tadinya kita terbiasa minum air putih misal katakanlah pakai teko di rumah, hari ini sudah nggak mungkin kita kemana-mana bawa teko. Karena apa? Pola pikir atau gaya konsumen kita sudah mulai berubah seperti itu. Artinya di samping kita akan memproduksi segala sesuatu tuh harus tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita itu apa, seperti itu. Kemudian ini kan kita sudah membahas nih antara produksi dan distribusi. Pokoknya hari ini yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita memproduksi sesuatu yang harapannya itu nanti kita mampu melahirkan pintu-pintu tenaga kerja yang baru untuk saudara, teman-teman, adik-adik kita yang hari ini mungkin masih ada di bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, kuliah, dan yang lain sebagainya. Katakanlah fenomena-fenomena ini ya harapannya nanti di 2045 ini kan puncak bonus demografi. Jadi jangan sampai kemandirian ekonomi itu justru belum ada pada pihak kita. Jangan sampai momentum ini dijadikan market, dijadikan pasar oleh negara-negara lain. Kasihan teman-teman ya. Demikian dari saya, jadi nggak terlalu panjang lebar ya. Nanti kita akan berusaha untuk bisa membahas satu persatu. Ini adalah sebuah pemanasan yang saya coba sharingkan terhadap teman-teman saudara sebangsa dan setanah air untuk bagaimana hari ini pola pikirnya harus dirubah. Yang belum memulai usaha silakan memulai dengan cara jualan. Produknya bebas apa saja, yang penting mulai konsisten dan selanjutnya. Kemudian yang usahanya sudah mulai lancar, sudah mulai berjalan, sudah mulai tumbuh, sudah marginnya sudah lumayan, berpikirlah hari ini untuk memproduksi sesuatu. Produksi ini kan banyak ya, dari kebutuhan kita satu kali 24 jam, satu kali sebulan, satu kali setahun, 10 tahun, 5 tahun katakanlah. Bahkan kebutuhan kita yang satu kali seumur hidup itu pasti ada. Contoh, orang meninggal itu kan butuh kain kafan, orang meninggal itu kan butuh yang lain-lain lah. Itu harus bisa mendeteksi semacam market-market yang jarang itu difikirkan oleh orang pada umumnya. Sekian dari saya harapkan nanti di generasi-generasi mendatang muncul ekonom-ekonom yang baru dari Indonesia, khususnya dalam bidang-bidang yang strategis,
yang harapannya itu yang seharusnya diisi pasarnya oleh anak-anak kita, anak generasi kita. Jangan sampai peluang-peluang itu dinikmati oleh negeri-negeri lain yang notabene itu bukan anak bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mudah-mudahan sharing pada kesempatan hari ini bermanfaat. Akhiron, oh iya, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhirnya dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.